membahas persoalan terbesar yang ada di Indonesia saat ini, yaitu korupsi. Korupsi sendiri adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan etika yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu dengan merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor seperti pemerintahan, bisnis, atau organisasi sosial politik, dan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan korupsi menjadi penting karena dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan bisnis, serta memajukan tata kelola yang baik dalam berbagai sektor. Korupsi memang bisa dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merugikan tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Korupsi juga mengganggu keadilan sosial, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem politik dan pemerintahan. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan dalam pembangunan, dan kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, korupsi juga dapat merusak tata kelola perusahaan dan industri, menghambat inovasi dan pengembangan teknologi, dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi juga dapat menghambat pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Korupsi juga dapat menyebabkan kekurangan dalam penyediaan pelayanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi. Selain itu, korupsi juga dapat merusak sistem peradilan, menghalangi hak asasi manusia, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Karena dampaknya yang merugikan secara besar-besaran, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi tantangan yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi perlu diberantas dengan tegas dan dihukum dengan tindakan hukum yang setimpal. Korupsi ternyata tidak hanya sekedar mengambil hak milik orang lain, namun korupsi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Terdapat 3 bentuk korupsi, yaitu petty corruption, grand corruption, and political corruption. Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Contohnya adalah seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. Menurut Wuryono, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, pelaku petty corruption merasa nyaman melakukannya karena nilai korupsinya dianggap kecil dan tidak terdeteksi oleh pusat. Namun, walau kecil, telah merugikan masyarakat secara langsung. Petty corruption dalam kesehariannya dapat dicontohkan dengan memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat. Bentuk kedua adalah grand corruption, yaitu korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas. Biasa disebut dengan korupsi kelas kakap dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Grand corruption kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan state capture. State capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Salah satu contoh grand corruption adalah korupsi proyek IKTP yang dilakukan sejak 2011, membuat negara merugi hingga 2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan 7 orang yang kesemuanya telah divonis antara 6 sampai 15 tahun penjara. Salah satu tokoh prominen dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR, Setia Novanto, yang divonis penjara 15 tahun. Sementara political corruption adalah korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara. Political corruption terjadi ketika pengambil keputusan politik
menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Seperti halnya grand corruption, political corruption melibatkan orang-orang di level tinggi penyelenggaraan negara yang main mata dengan pengusaha dalam upaya state capture. Padahal, para pejabat ini seharusnya mewakili rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka, namun berkhianat. Political corruption sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif juga merangkap sebagai pengusaha. Mereka kemudian memanipulasi institusi politik untuk mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka. Selain untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan jabatan, Wuryono mengatakan bahwa political corruption juga biasa dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pemenangan parpol atau dirinya pada pemilihan berikutnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan money politik, yaitu menyogok rakyat agar bisa terpilih kembali yang kemudian terjadi lingkaran setan. Disinilah pentingnya pendidikan pemilu untuk memutus mata rantai korupsi ini. Banyak orang yang tidak sadar bahayanya money politik. Menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Penurunan produktivitas membuat lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak ada investasi, yang membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk menjadi lebih baik, terjadi seiring terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik menghasilkan jalan yang rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, dan bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan atau PPN dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang sudah besar. Hal ini disebabkan karena dana yang seharusnya digunakan untuk negara malah diambil untuk kepentingan pribadi, sehingga kekurangan dana terjadi dan memaksa pemerintah untuk mengutang kepada negara lain. Contoh nyata dewasa ini adalah pejabat Lampung yang tidak menggunakan anggarannya untuk memperbaiki dan membangun jalanan di Lampung. Meanwhile, jalannya mulus. Perkenalkan, aku Muhammad Haidar. Namaku Ageng Haji. Halo, kenalin namaku Sekar dari TPHP Angkatan 21. Kenalin, namaku Arkan dari TPHP Angkatan 2021. Namaku Faiza Carmen dari Angkatan 21. Menurut aku sih korupsi itu salah satu bentuk ketidakjujuran atau perilaku penyelewengan lah terhadap segala sesuatu. Kalau penyebab atau dampaknya ya tadi ya, itu mungkin dapat mengikis kepercayaan masyarakat, terutama untuk saya sebagai masyarakat mungkin berdampak di seperti pembangunan jalan yang tidak benar, banyak lubang-lubangnya seperti itu. Menurutku korupsi sih dampaknya banyak banget ya, mulai dari akses jalan, sarana prasarana, terus ngaruh juga ke
kesejahteraan masyarakat, dan banyak lagi. Terus penyebabnya sendiri, sebenarnya penyebab basicnya awalnya itu bisa dari kebiasaan nih, dari kebiasaan masa kecil. Contohnya kayak ya kayak masa kecil kan kita kayak misalnya disuruh beli sesuatu, tapi uangnya itu kembaliannya nggak kita kembaliin ke orang tua, jadi kita nganggap kalau uang yang dikasihin ke kita itu ada hak kita di sana. Nah, sama kayak korupsi, jadi orang-orang korupsi ini nganggap kalau uang-uang sisa dari pembelanjaan suatu aset atau pembangunan itu mereka ngerasa kalau itu hak mereka, padahal hal tersebut bukan hak mereka gitu. Terus kalau menurutku korupsi sendiri itu ya kalau bisa segera diberantas sih. Mungkin kalau efeknya terhadap mahasiswa, fasilitas untuk menunjang pembelajaran mungkin ya jadi tidak maksimal, jadi pembelajaran jadi terhambat, itu sih kalau bagi mahasiswa. Kalau dalam aspek pendidikan, kalau kayak yang aku sebutin tadi, kayak kalau misalnya korupsinya datangnya misalnya dari pihak kampus gitu ya kan, kita nggak merasakan fasilitas yang seharusnya kita rasakan. Terus kalau misalnya korupsinya datang dari mahasiswanya sendiri, ya itu bisa juga merugikan teman-temannya, kayak misalnya ada event kayak dananya dikorupsi jadinya malah nggak berjalan lancar. Terus misalnya lomba dikasih uang tapi dananya juga dikorupsi, ya lombanya juga jadinya kayak seadanya aja kan, malah nggak bisa berjalan sesuai semestinya gitu. Kalau menurut saya dampaknya ke pendidikan pertama itu kalau secara langsung mungkin kalau misalnya ada suatu kegiatan yang difasilitasi oleh katakanlah dari uang hasil korupsi, pasti akan sangat memberikan baik antara peserta, panitia, dan juga dari yang terutama dari masyarakat juga. Soalnya kan bagaimanapun juga bukan uang yang seharusnya dipakai buat seperti itu kan, jadi kayak ya memberikan banyak pihak gitu, terutama di pendidikan. Dan kalau sekarang kan yang jadi masalah kayak kadang banyak anggaran yang seharusnya dibuat untuk pembuatan fasilitas malah dipakai buat dimasukkan ke kantong pribadi, dan tentu saja itu bakal sangat menghambat kegiatan belajar buat para mahasiswa dan pelajar sih. Kamu tuh gitu. Kalau kataku sih dari itu sih kita harus menanamkan pemahaman dari kecil untuk tidak korupsi, anti korupsi. Terus yang kedua bisa juga kita memberikan sanksi jera nih kepada pelaku-pelaku koruptor. Ya aturannya itu harus sejelas mungkin biar mereka tahu nih kalau korupsi itu punya efek jera yang sangat itulah besar lah. Terus juga selain menanamkan anti korupsi, juga bisa juga kita menanamkan kebiasaan untuk tidak korupsi mulai sejak dini, seperti itu. Kalau dari saya pribadi paling yang buat jelas mungkin ya hukuman mati ya, kalau enggak selain itu juga ada pembukaan aset-aset juga, berarti tidak keluarganya biar nggak bisa menikmati hasilnya juga. Soalnya kan kasihan kan itu saja bukan milik si pejabat tapi malah dipakai sama keluarga juga daripada hasilnya. Jadi kayak menurutku yang paling penjara ya hukuman mati, kalau enggak pembukaan aset yang sampai dicari sampai akarnya dan ya harus dikembalikan ke negara. Kalau hukum di Indonesia sendiri kan udah ada, tapi mungkin lebih ke penegakan hukumnya yang belum berjalan. Mungkin lebih bisa lebih kencangin lagi untuk penegakan hukumnya, dan juga mungkin bisa lebih ke sanksi sosialnya biar kayak koruptornya tuh malu buat melakukan itu. Alasan seseorang korupsi bisa beragam, namun secara singkat dapat dikenal dengan teori GONE atau GONE untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Teori GONE yang dikemukakan oleh penulis Jack Bologna adalah singkatan dari greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab internal. Yang pertama, sifat keserakahan, tamak, ataupun rakus manusia.
Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang mereka miliki, dan selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan dalam mencintai harta, dan dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah dengan gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamour, membuat seseorang dapat melakukan korupsi. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu, melakukan tindakan korupsi. Jika moral seorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berawal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Faktor penyebab eksternal. Yang pertama ada aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama dalam keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan memilih suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintahan untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kelima, aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor itu berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya, tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, ataupun lemahnya sistem pengendalian manajemen. Mengutip buku pendidikan anti korupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi. Pada akhirnya, terjadi money politics dan lingkaran korupsi kembali terjadi.